Bab 2817. Aku akan memberimu kelahiran kembali. Di balai leluhur sekte ilahi, seorang gadis kecil mengenakan gaun berwarna merah cerah. Usianya belum terlalu tua, kelihatannya baru berusia 11 atau 12 tahun, namun rambutnya sangat panjang hingga mencapai pinggang. Meski sangat kecil, sekilas dia terlihat seperti embrio yang cantik, dan ketika dia besar nanti, dia pasti akan menjadi yang tercantik. Melihat gadis kecil itu, kesungguhan di wajah ketua sekte-sekte ilahi tiba-tiba menghilang dan dia tersenyum tipis. "Nak, kapan kamu kembali?" Gadis kecil itu tersenyum dan berkata, "Baru saja tiba." Setelah mengatakan itu, dia berjalan langsung ke samping dan duduk. Dia mengambil secangkir teh spiritual di atas meja dan menyesapnya. Lalu dia melanjutkan, "Ayah tidak memperhatikan hal-hal di kota tiada batas." Ketua sekte-sekte ilahi tersenyum dan berkata, "Bukankah ada kamu?" Gadis kecil itu memutar matanya ke arah sekte ilahi, ketua sekte, dan kemudian berkata dengan serius, "Jika tebakanku benar, sekte Guki seharusnya menerima perintah yang sama seperti kita. Artinya, katakanlah, sekarang alam semesta tiada batas akan berubah." Setelah hening sejenak, ketua sekte-sekte ilahi berkata, "Bukankah penguasa tiada batas tidak takut menarik musuh ke dalam rumah, akibatnya membawa masalah yang tak terbayangkan?" Setelah hening sejenak, gadis kecil itu berkata, "Dua kemungkinan. Pertama, kekuatan penguasa tiada batas jauh di luar imajinasi kita. Dia sama sekali tidak takut pada dewa iblis, klan siluman, dan dewa asing. Kedua, Nona Quincy dan Tuan Muda Ye sangat sulit untuk dihadapi sehingga dia tidak punya solusi, jadi dia hanya bisa mencari bantuan asing." Ketua sekte-sekte ilahi berkata dengan suara yang dalam, "Apakah mungkin ada kedua kemungkinan itu?" Gadis kecil itu memandang ketua sekte ilahi dan berkata, "Itu sangat mungkin." Ketua sekte-sekte ilahi terdiam. Gadis kecil itu berbisik, "Penguasa tiada batas meminta kita untuk berdiam diri. Dengan kata lain, tidak lama lagi sekte ilahi kita akan berpartisipasi dalam perang ini." Ketua sekte-sekte ilahi tetap diam. Gadis kecil itu tersenyum, "Ayah, kamu tidak ingin ikut serta dalam perang ini?" Ketua sekte ilahi mengangguk. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, "Tidak mungkin. Kita tidak punya cara untuk tidak menaati token link penguasa tiada batas. Jika kita tidak menaatinya, kita akan dikutuk bencana puluhan ribu sekarang." Ketua sekte-sekte ilahi memandang gadis kecil itu dan tidak berkata apa-apa. Gadis kecil itu tersenyum tipis dan berkata, "Apakah ayah juga berpikir demikian?" Ketua sekte-sekte ilahi mengangguk, "Orang yang bisa membuat penguasa tiada batas tidak berdaya pasti bukan orang biasa." Gadis kecil itu tiba-tiba berdiri, memandang ketua sekte-sekte ilahi dan membungkuk sedikit, "Ayah, mulai sekarang, aku, Liana, secara resmi mengundurkan diri dari sekte ilahi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ketua sekte-sekte ilahi tiba-tiba berkata, "Untuk alasan apa?" Di dekat pintu di kejauhan, Liana tersenyum dan berkata, "Katakan saja aku tidak ingin menikah." Setelah mengatakan itu, dia menghilang tidak jauh. Di aula sekte, ketua sekte-sekte ilahi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Alasan bagus." Ibu kota. Di dalam genangan darah Mileye sedang berendam dengan tenang. Saat ini tubuh fisiknya telah mengalami perubahan kualitatif. Dia telah menyerap 69 genangan darah. Darah-darah ini adalah darah monster terkuat di dunia. Selain itu, masih banyak sumber daya alam yang sangat berharga, bisa dikatakan semuanya adalah uang. Di tepi genangan darah, Tetua Li menjadi semakin bersemangat karena dia menemukan bahwa betapapun menyakitkannya, Mileye dapat menanggungnya.
Ini sungguh konyol. Perlu disebutkan bahwa untuk memungkinkan Mileye berlatih lebih baik, Quincy telah mengambil menara kecil dari Kuila. Oleh karena itu, Mileye saat ini sedang berlatih di menara kecil. Sebulan berlalu. Di genangan darah, Mileye perlahan membuka matanya. Saat ini, dia telah menyerap 108 genangan darah. Dia memandang Tetua Li yang bersemangat di tepi sungai. Apakah sudah berakhir? Tetua Li berkedip, tersisa terakhir kali. Setelah berbicara, dia membuka telapak tangannya dan botol giok putih muncul di tangannya. Mileye sedikit penasaran, apa ini? Tetua Li berkata dengan serius, inilah yang khusus ditemukan oleh Ketua Pavilion Quincy untukmu. Kamu harus bertahan. Setelah mengatakan itu, dia langsung terbang ke arah Mileye dan menyerahkannya kepada Mileye. Telan. Telan. Mileye tertegun sejenak, lalu mengambil botol giok putih. Saat membuka botol giok putih, wajahnya penuh keterkejutan. Ini darah Yana. Darah Yana. Tetua Li sedikit mengernyit, siapa Yana? Mileye memandang Tetua Li, kamu tidak tahu. Tetua Li menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Energi yang terkandung dalam darah ini sangat menakutkan, super, sangat menakutkan. Setelah kamu meminumnya, aku akan merendam tubuh fisikmu dalam ramuan tersebut dan membiarkan tubuh fisikmu mencapai keadaan embrio yang sempurna. Keadaan embrio. Mileye sedikit bingung dan hendak bertanya ketika Tetua Li tiba-tiba berkata, jangan buang waktu, cepat ambil. Mileye berpikir sejenak lalu mengambilnya langsung. Bang! Setelah meminumnya, tubuh Mileye langsung terbakar dalam sekejap. Mata Mileye membelalak dan seluruh fitur wajahnya berubah saat ini. Tetua Li tiba-tiba bertepuk tangan dan cairan hijau yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir ke dalam kolam. Dalam sekejap mata, Mileye terbungkus dalam cairan hijau ini. Dan tubuh fisik Mileye juga dengan panik menyerap cairan hijau. Segera, Mileye sepenuhnya menyerap cairan hijau itu. Tetua Li tiba-tiba berkata, lanjutkan. Saat suara itu jatuh, cairan hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul di kolam. Melihat cairan hijau itu, Tetua Li merasa sedikit tertekan, ini semua adalah uang. Cairan hijau ini adalah semua jenis jenius dan harta karun langka di dunia. Dapat dikatakan bahwa setiap sumber daya alam tidak ternilai harganya dan kolam ini berisi setidaknya ratusan ribu jenius dan harta karun. Ini menghabiskan uang. Di kolam renang, seluruh tubuh Mileye gemetar. Tubuh fisiknya terbakar, tidak hanya bagian luarnya tetapi juga bagian dalamnya, tetapi masalahnya adalah cairan hijau itu terus-menerus memperbaiki tubuh fisiknya. Oleh karena itu, dia sekarang benar-benar tidak dapat hidup atau mati. Setelah beberapa saat, Mileye menyerap genangan cairan hijau sepenuhnya, tetapi tak lama kemudian, genangan cairan hijau lainnya muncul. Dengan cara ini, setelah hampir sebulan, Mileye menyerap seluruh botol darah Yana dengan bantuan cairan hijau. Setelah menyerap botol darah Yana, seluruh tubuh Mileye berubah menjadi merah darah dan pembuluh darah di tubuhnya menonjol, yang sangat menakutkan. Mileye memandang Tetua Li, tubuhku. Tetua Li tersenyum dan berkata, biasanya, diperlukan waktu bagimu untuk dapat sepenuhnya menyerap kekuatan garis darah. Sekarang bangunlah dan rasakan tubuh fisikmu. Mileye berdiri perlahan dan mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Bang! Dengan cengkeraman ini, dia langsung merasa dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Mileye tiba-tiba menjadi bersemangat. Pada saat ini, Tetua Li tiba-tiba berkata, kegembiraan apa ini? Ini baru saja dimulai. Mileye memandang Tetua Li, baru saja mulai. Tetua Li mengangguk,
Entah itu sumber daya alam atau darah monster-monster itu, mereka hanya meletakkan fondasinya. Hanya dengan meletakkan fondasi yang kokoh di tubuh fisikmu, kamu dapat mengembangkan keterampilan fisik pamungkas yang kuciptakan, teknik pelatihan tubuh Intan yang tidak bisa dihancurkan. Tubuh Intan yang tidak bisa dihancurkan. Wajah Mileye penuh dengan garis-garis hitam. Tidak bisakah kamu memilih nama yang lebih baik? Tetua Li membuka telapak tangannya dan cahaya putih langsung menembus alis Mileye. Segera, informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikiran Mileye. Tubuh Intan yang tidak bisa dihancurkan. Lambat laun, ekspresi Mileye menjadi serius, karena ia menemukan bahwa meskipun Tetua Li terlihat tidak bisa diandalkan, namun, Intan yang ditulisnya memang benar. Keren sekali. 1 jam kemudian, Tetua Li membawa Mileye ke langit berbintang yang tak berujung. Tuan Li melihat sekeliling dan berbisik, "Pernahkah kamu melihat bintang-bintang ini?" Mileye mengangguk, "Apakah ingin aku menyerap kekuatan bintang?" Tetua Li memandang Mileye dan mengacungkan jempol, "Kamu sangat pintar." Mileye terdiam. Apakah lelaki tua ini berkonotasi dengan dirinya sendiri? Kata Tetua Li, ada elemen yang tak terhitung jumlahnya di dunia dan kekuatan bintang hanyalah salah satunya. Kita harus menyerap energi elemen yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian mengubah tubuh fisikmu menjadi tubuh fisik unsur. Mileye sedikit bingung, tubuh fisik unsur. Tetua Li mengangguk, biarkan tubuh fisikmu menjadi tubuh fisik unsur. Selama tubuh fisikmu menjadi tubuh unsur, ketika kamu bertarung dengan orang lain di masa depan, kekuatan serangan lawan terhadap kamu akan sangat lemah. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Bukankah itu tubuh Intan yang tidak bisa dihancurkan?" Tetua Li tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, tubuh Intan yang tidak dapat dihancurkan hanya dapat dianggap sebagai metode pengembangan kekuatan gaib. Misalnya, setelah kamu menjalankan teknik inti, tubuh fisikmu akan berada dalam jangka waktu singkat. Kamu akan memasuki keadaan tak terkalahkan di dalam dirimu. Tentu saja, itu tidak benar tak terkalahkan, tetapi tubuh fisikmu akan menjadi tidak dapat dihancurkan, tetapi tidak dapat bertahan lama. Sama seperti ketika seseorang meminum obat semacam itu, dia menjadi sangat kuat dalam waktu singkat. Ya, tapi tidak mungkin untuk tetap dalam kondisi itu sepanjang waktu." Hehe. Mileye merinding. Sial, metafora ini sebanding dengan menara kecil. Tetua Li berkata lagi, "Sekarang kamu mulai menyerap kekuatan bintang. Ingat, saat menyerap, kamu harus menjalankan teknik pelatihan yang kutulis. Jika kamu memiliki pertanyaan, ingatlah untuk memberitahuku dan aku akan membantumu mengubahnya saat itu juga." Mileye memandang Tetua Li dengan keheranan di wajahnya, berubah saat itu juga. "Tetua Li, apakah belum ada yang mempraktikkan pelatihan teknikmu sebelumnya?" Tetua Li berkata dengan penuh semangat, "Tidak. Orang-orang di masa lalu itu bahkan tidak tahan dengan darah monster belaka. Mereka tidak layak untuk melatih teknikku. Hanya kamu yang benar-benar berbakat. Tuan Muda Ye, jangan khawatir, meskipun belum ada yang pernah mempraktikkannya, aku memperkirakan tidak akan ada terlalu banyak masalah dan kecil kemungkinannya hidup akan dalam bahaya." Mileye, kota tiada batas. Di sebuah restoran kecil di suatu tempat, Feroding duduk dengan tenang sambil membaca sebuah buku kuno. Pada saat ini, bayangan alam ilusi muncul di sebelah Feroding. Bayangan alam ilusi membungkuk sedikit, ada sesuatu yang aneh terjadi di utara dan barat. Mata Feroding sedikit menyipit, dia meletakkan buku kuno dan berbisik, "Penguasa tiada batas ingin menggunakan kekuatan luar untuk mengincar kita." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berdiri. Dia pasti telah mencapai semacam kesepakatan dengan pihak lain,
artinya pihak lain hanya boleh mengincar alam semesta nyata dan bukan yang tanpa batas, dan wujud alam semesta nyata berada dalam bahaya. Sambil mengatakan itu, dia melihat ke arah bayangan, kekuatan apa yang ada di utara dan barat. Alam ilusi membayangi, kota sekte Goki dijaga oleh klan dewa asing, sedangkan kota sekte ilahi di sebelah barat dijaga oleh klan dewa iblis. Kedua kekuatan misterius ini baru muncul di era alam terang dan belum pernah muncul di alam semesta tanpa batas sejak era alam terang. Setelah Pharaoh Ding terdiam beberapa saat, dia berkata, di alam semesta saat ini, yang paling berkuasa adalah Nona Quincy. Jika aku penguasa tiada batas, kita harus menyingkirkannya terlebih dahulu. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh ke alam ilusi, beritahu Nona Quincy dan minta dia berhati-hati. Selain itu, alam semesta nyata membutuhkan bantuannya. Alam ilusi membungkuk dalam-dalam dan kemudian mundur dengan tenang. Tanah makam. Pada hari itu, datanglah seorang laki-laki ke makam tanah makam dan yang datang tak lain adalah penguasa tiada batas. Perlahan-lahan ia sampai di sebuah makam, tidak ada batu nisan di depan makam. Dia merentangkan tangan kanannya, lalu menekannya dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Aku akan memberimu kelahiran kembali dan biarkan aku bertarung melawan takdirmu." Bang!